Kesalahan manusia terletak pada mau enaknya saja. Seringkali kehendaknya yang dia paksakan supaya sama dengan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah sama dengan kehendak dia, bukan. Jadi dia memaksakan supaya apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, itu supaya disetujui oleh Tuhan. Banyak manusia menginginkan mahkota surgawi. Tapi bila diminta untuk memikul salib, tunggu dulu. Itu artinya apa, saudara? Mereka ingin keselamatan, tapi kalau bisa tanpa pertobatan. Atau tanpa adanya penyesalan diri. Nah, hal ini sama dengan seorang yang kedapatan mencuri, tetapi dia tidak mau kembalikan hasil pencuriannya. Tangannya sudah menggenggam hasil curian, tapi tidak mau kembalikan. Nah, saudara, ketika tangannya dikeluarkan dan dia tidak mau kembalikan, maka otomatis apa yang merupakan pengakuannya itu hanya sekedar pengakuan, tidak ada pertobatan. Namun, kalau dia mau bertobat, maka dia harus kembalikan. Dan setelah itu masih harus menjalani konsekuensinya. Nah, sekali lagi pola hidup manusia lebih sering mengelak daripada menerima yang disebut dengan salib Kristus. John Maxwell mengadakan penelitian sebagai berikut. Dia katakan, dari seluruh anggota gereja yang di Amerika, survei membuktikan katanya 10% orang Kristen tidak dapat ditemui. Kenapa? Karena sibuk. 20% tidak pernah menghadiri kebaktian gereja. 25% tidak pernah berdoa. 30% tidak pernah membaca Alkitab. 40% tidak pernah memberikan persembahan kepada gereja. 60% tidak pernah memberikan persembahan kepada misi-misi yang ada di dunia. 75% tidak pernah melakukan tugas pelayanan di gereja. 95% tidak pernah memenangkan satu orang pun untuk Kristus. Dan 100% berharap masuk surga. Jadi penyerahannya tidak secara sungguh-sungguh. Mau yang menyenangkan dari Tuhan. Tapi begitu terima yang susah, maka langsung ditolak mentah-mentah. Masih ada hal-hal yang disembunyikan dari Allah. Maunya hanya bersenang-senang, berfoya-foya, bergembira ria. Ketika mendapatkan tugas, tidak mau lakukan apa-apa. Jadi, dia seperti seorang bos. Di kantor bolehlah engkau jadi bos, tapi ketika di dalam persekutuan bersama dengan anak-anak Tuhan, engkau dan saya adalah seorang pelayan, seorang hamba. Itu perlu kita ingat. Di hadapan Tuhan kita sebagai seorang hamba, kita harus melayani Tuhan. Dan dalam melayani Tuhan, perlu pengorbanan, perlu penderitaan, perlu kesulitan, perlu air mata, dan perlu bekerja. Tuhan berkati.